Sipil demokrasi di Guatemala menurut Freedom House tahun 2022 yaitu partly free dengan persentase 51/100 dengan political rights 21/40 dan civil liberties 30/60. Untuk persentase tahun sebelumnya ada di angka persentase 52/100. Perekonomian Guatemala bergantung pada sumber daya alamnya yang melimpah. Dalam sejarahnya, Guatemala memfokuskan perekonomiannya dengan ekspor kopi dan pisang. Perekonomian Guatemala juga berkembang karena adanya aktivitas penambangan dan manufaktur. Krisis utang yang terjadi pada tahun 1980 berakhir saat Guatemala mendapatkan stabilitas perekonomiannya yang didukung dengan kesepakatan perdamaian tahun 1996 yang mengakhiri perang sipil selama 36 tahun. Meski Guatemala sukses dalam hal ekspornya, hal tersebut tidak menjadikan Guatemala jauh dari kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Guatemala sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pendidikan yang diterima oleh rakyat Guatemala, khususnya di daerah pedesaan. Apa faktor sosial yang mempengaruhi demokratisasi di Guatemala? 1. Konstitusi menjamin kebebasan beragama dan individu bebas untuk menjalankan dan mengekspresikan keyakinan atau ketidakpercayaan agama mereka. Kedua, banyak orang Guatemala mencegah ketika berbicara tentang masalah sosial dan politik di luar rumah mereka karena tingkat ketidakamanan yang tinggi di negara tersebut. Ketiga, anggota etnis dan kelompok minoritas lainnya berjuang untuk sepenuhnya menggunakan hak politik mereka. Selanjutnya, perempuan kurang terwakili dalam politik. Lalu, peluang politik tetap langka bagi orang-orang LGBT+. Lalu yang terakhir, sementara konstitusi melindungi kebebasan berbicara, jurnalis menyensor diri ketika meliput topik sensitif, termasuk perdagangan narkoba, korupsi, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran hak asasi manusia. Serangan fisik terhadap wartawan sering terjadi, setidaknya 1 jurnalis terbunuh sepanjang tahun. Bagaimana gerakan sipil di Guatemala? Pada bulan Oktober 2021, pemerintah menetapkan keadaan pengepungan selama 30 hari di kota madya El Estor, di mana pasukan keamanan bentrok dengan demonstran pribumi yang memprotes kelanjutan operasi tambang meskipun ada perintah pengadilan yang menangguhkan izinnya. Pasukan keamanan menggunakan kekuatan berlebihan, termasuk gas air mata terhadap pengunjuk rasa, dan pemerintah memberlakukan jam malam untuk mengakhiri penghalang jalan para demonstran. Bagaimana pelaksanaan pemilu di Guatemala? Konstitusi menetapkan masa jabatan presiden 4 tahun dan melarang pemilihan kembali. Pada putaran kedua Agustus 2019, Alejandro Giammattei dari Partai Vamos memenangkan 58% suara, mengalahkan mantan ibu negara Sandra Torres dari center-left Partai National Unity for Hope atau UNI. Sementara hasilnya dinilai kredibel, pengamat pemilu Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS mencatat penyimpangan termasuk gangguan, pembakaran surat suara, intimidasi pemilih, dan tindakan kekerasan. Sedangkan anggota Kongres unikameral dengan 160 kursi dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Legislator dipilih pada Juni 2019 bersamaan dengan putaran pertama pemilihan presiden dan pemilihan umum. Bagaimana analisis terhadap demokratisasi di Guatemala? Pemilihan umum yang diadakan di Guatemala umumnya bebas, kejahatan terorganisir dan korupsi sangat mempengaruhi fungsi pemerintahan. Kekerasan dan pemerasan kriminal adalah masalah serius, dan korban hanya memiliki sedikit jalan untuk mendapatkan keadilan. Jurnalis, aktivis, dan pejabat publik yang menghadapi kejahatan, korupsi, dan isu sensitif lainnya beresiko diserang. Selain itu, diskriminasi terbilang masih ada karena anggota etnis dan kelompok minoritas lainnya masih berjuang untuk sepenuhnya menggunakan hak politik mereka.